Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, merasa telah melakukan perjudian pada balapan utama MotoGP Catalunya 2024. MotoGP Catalunya 2024 di sirkuit de Barcelona, Spanyol, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, berakhir manis untuk seorang Marc Marquez. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien tersebut mengawali lomba 24 putaran ini dengan start yang kurang ideal, yaitu di urutan ke-14. Walau demikian, mentalitas juara tetap ada dalam benak Marquez yang melaju di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut menuntaskan balapan ini dengan meraih finish di urutan ketiga berkat usaha kerasnya. Aksi manuver saat melewati Aleix Espargaro dari Aprilia di lap-lap akhir menggenapkan podium Marquez di seri ke-6 MotoGP 2024 ini. Marquez hanya kalah dari Jorge Martin, Pramac Racing, yang finish di urutan kedua dan Francesco Bagnaia, Ducati, sebagai pemenang. Rider berusia 31 tahun itu juga berhasil melakukan comeback ketika tampil pada sesi sprint MotoGP Catalunya 2024 kemarin. Usai melakoni balapan tersebut, Marquez mengaku bahwa dirinya melakukan perjudian besar dengan memilih ban berkompon soft. Meski memiliki ketahanan yang tidak jauh lebih baik dari tipe lainnya, ban soft dipilih agar dia bisa melejit mengingat posisi start yang tak ideal. "Ya, saya memilih ban soft, lunak, saya tahu itu berisiko tetapi tidak ada solusi lain selain menyerang sejak awal," ucap Marquez. Karena biasanya jika Anda memakai medium, Anda terjebak di belakang yang lain di awal dan tidak mungkin menyalip. Jadi start di posisi ke-14 ini memaksa saya untuk memasang ban soft, imbuhnya, ketika diwawancarai di Parc Ferme. Terlepas dari podium yang didapat, Marquez merasa bahwa dirinya tidak beruntung ketika melakoni balapan MotoGP Catalunya 2024. Pasalnya, rider berkebangsaan Spanyol itu merasa tidak melakukan start dengan baik. Dengan pengalamannya, Marquez bisa mengelola ketahanan bannya dengan baik untuk bersaing meraih podium. "Saya tidak beruntung hari ini. Saya melakukan start dengan buruk, saya tidak mendapatkan start yang baik," kata Marquez. Kemudian sedikit demi sedikit, "Saya tahu balapannya masih panjang, saya tidak memforsir ban," imbuhnya. Duel melawan Espargaro benar-benar menjadi momen yang mengesankan bagi Marquez dalam balapan kali ini. Dia sampai meminta maaf kepada Espargaro usai mendapatkan posisi ketiga karena ini menjadi momen terakhir mengaspal di Catalunya. Ya, sebelum gelaran MotoGP Catalunya 2024 dimulai, Espargaro telah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim ini. "Saat saya menyalip Espargaro, saya menyalipnya, saya mencoba untuk melaju lebih kencang tapi bannya sudah habis," kata Marquez. "Saya minta maaf kepada Espargaro karena ini adalah balapan terakhirnya di Catalunya. Tetapi Anda tahu, saya senang karena di sirkuit yang sulit kami kembali menjadi yang terbaik," imbuhnya. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, senang bukan main, bisa menang di MotoGP Catalunya 2024. Menurutnya, hasil ini bukan sekadar kemenangan biasa baginya, melainkan sangat berarti. Pasalnya, Bagnaia diketahui harus mendapat nasib sial yang dialaminya di sirkuit Barcelona sebelumnya. Dia pun menjelaskan bagaimana strategi yang disusunnya berjalan dengan baik sehingga dia sukses meraih kemenangan dalam balapan 24 lap itu. Start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung pada Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024 malam WIB itu, Pecco sapaan Bagnaia sempat mengambil alih posisi terdepan pada lap pertama. Namun, beberapa lap kemudian dia turun ke tempat ketiga setelah disusul oleh Jorge Martin dan Pedro Acosta. Juara MotoGP dua kali itu baru bisa naik ke posisi 2 setelah 10 lap balapan berjalan. Dia mendapat keuntungan setelah Pedro Acosta terjatuh di tikungan 10. Setelah itu, Pecco yang berjarak cukup jauh dari Martin mulai terus tancap gas dan perlahan-lahan semakin mendekati rivalnya itu. Bahkan, pada lap 14, rider asal Italia itu sukses menyusul bintang Pramac Ducati itu dan merebut tempat terdepan.
Pecco pun terus menjauh dari Martin hingga akhirnya menang dengan keunggulan 1,7 detik. Hasil positif itu jelas menjadi pembalasan yang sangat gemilang setelah dirinya terjatuh di lap terakhir ketika memimpin sprint kemarin. Oleh karena itu, murid Valentino Rossi tersebut menyebut kemenangan MotoGP Catalunya 2024 ini sangat berarti baginya. Terlebih, tahun lalu dia juga gagal finish di tanah Katalan karena mengalami kecelakaan hingga kakinya terlindas oleh Brad Binder. Saya masih memikirkan hari Sabtu dan 2 tahun terakhir. Ini bukan sekadar kemenangan, ini sangat berarti bagi saya, kata Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Kendati demikian, Pecco masih sangat menyesali kegagalannya memenangkan sprint di Catalunya kemarin di mana dia terjatuh di tikungan 5 pada lap terakhir. Meski begitu, dia bertekad untuk tampil lebih baik lagi dalam balapan kandangnya pekan depan di MotoGP Italia 2024. Di sini bisa saja 37 poin. Tapi kami sudah memikirkan tentang Mugello, jelas pembalap berusia 27 tahun itu. Lebih lanjut, Pecco membeberkan bahwa dirinya memang sengaja untuk menahan diri di lap-lap awal untuk tak langsung mengejar Martin dan Acosta yang ada di depannya. Kata dia, semua strateginya berjalan dengan baik di MotoGP Catalunya 2024 sehingga kemenangan berhasil dikantonginya. Permulaannya bagus, saya ingin mengemudi sekonsisten mungkin. Saya tidak ingin memberikan tekanan sebanyak Martin dan Acosta. Itu adalah keputusan yang tepat, pada akhirnya saya mampu mengendalikan kecepatan, jelas rider kelahiran Turin itu. Pedro Acosta menyalip saya, tetapi saya melihat ban depannya rusak. Setelah 10 putaran saya melihat bahwa strateginya berhasil. Saya memutuskan untuk menyalip Martin, di tikungan 5 juga karena apa yang terjadi pada hari Sabtu. Saya ingin menyelesaikan ini dan itu berjalan dengan baik, jelas Bagnaia. Dengan hasil tersebut, kini Pecco memangkas sedikit ketertinggalannya dari Martin yang duduk di puncak klasemen. Merkea menjadi terpaut 39 poin saja. Memimpin hampir separuh balapan, Jorge Martin harus puas finish di posisi kedua pada MotoGP Catalunya. Pembalap Pramac Racing itu pun harus mengakui strategi apik dari Pecco Bagnaia. Martinator kesulitan dan tak bisa membendung Pecco pada akhir-akhir balapan karena sudah kehabisan ban. Sebabnya tentu saja saat berusaha melepaskan diri dari Pedro Acosta. Saya sebenarnya ingin mempertahankan posisi pertama, namun Pedro selalu berada dekat di belakang saya. Saya memberi terlalu banyak tekanan pada ban saya di sana, itulah sebabnya saya tidak bisa menahan diri dari Pecco pada akhirnya, ungkap Martin. Meskipun begitu, penampilan Pedro memang layak mendapatkan pujian. Saya sangat terkejut dengan penampilannya. Tentu saja dia membuat kesalahan karena dia seorang pemula. Namun tahun depan pasti akan sulit mengalahkannya, jelasnya dilansir dari Speedweek. Acosta tampil cepat dan kompetitif, bahkan berpeluang untuk memenangkan balapan, sayangnya dia terjatuh di pertengahan balapan. Acosta kemudian dapat melanjutkan balapan, namun telah tertinggal cukup jauh dan kehilangan banyak posisi. Pembalap satelit Red Bull Gas Tech 3 itu mengungkapkan kesedihannya atas kecelakaan di tikungan 5, dia yakin telah menyia-nyiakan peluang berharga. Sulit untuk menyadari bahwa kami telah kehilangan podium lagi, keluh Acosta, berbicara setelah balapan sebagaimana dimuat Motosan. Bahagia di satu sisi, ini adalah akhir pekan kedua berturut-turut kami secara konsisten berada di puncak. Itu adalah akhir pekan kompetitif kedua di mana kami benar-benar melakukannya dengan baik. Secara umum, ini adalah akhir pekan yang baik. Bahkan dengan pilihan ban kompon soft, itu adalah pilihan bagus yang agak rumit. Menyakitkan membuang podium, tapi banyak pengalaman, seru Acosta menambahkan. Masalah yang tidak dijelaskan secara spesifik pada bagian depan motor disebutkan setelah balapan, yang mungkin menjadi penyebab potensial kecelakaan tersebut. Ini mungkin sudah muncul sejak lap kedua. Kami tidak tahu betul mengapa atau bagaimana hal ini terjadi, karena sejak saya menaiki motor tersebut, saya belum pernah memilikinya dan menurut saya, tidak ada pembalap lain yang mengalami hal ini pada balapan ini. Kita harus memahami dari mana hal ini berasal atau apakah ada yang tidak beres,
Apapun itu, tapi mungkin jika saya sedikit lebih konservatif, saya akan menahannya, terangnya.